Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 akan membahas singkat tentang biografi Melanie Klein dan pengantar teori relasi objek. Yang beranggota Alia Bilal Nasyid, Balkis Laura Azari, Diva Ayu Ardaliah, dan Mutia Sabrina. Melanie Royces Klein lahir pada tanggal 30 Maret 1882 di Wina, Austria. Ia lahir sebagai anak terakhir dari 4 bersaudara dari pasangan Dr. Morris dan istri keduanya Libusa. Hubungan-hubungan Klein di awal kehidupannya merupakan hubungan-hubungan yang tidak sehat atau berakhir dengan tragedi. Ia merasa diabaikan oleh ayahnya yang dipandangnya sebagai sosok yang dingin dan jauh, sedangkan hubungan dengan ibunya yang dirasakan sangat kaku. Akan tetapi, Klein memiliki kedekatan dengan kakak perempuannya, Sidonie, yang wafat pada saat Klein berusia 4 tahun. Setelah kematian Sidonie, Klein menjadi sangat dekat dengan kakak laki-lakinya, yaitu Emmanuel. Emmanuel juga mengajari Melanie Klein dengan sangat baik, sehingga Melanie berhasil lolos dalam ujian masuk sebuah sekolah persiapan yang bereputasi baik pada tahun 1990. Saat Klein berusia 18 tahun, ayahnya meninggal. Tetapi tragedi yang lebih besar terjadi 2 tahun kemudian, yaitu ketika kakak laki-laki yang sangat dicintainya, yaitu Emmanuel, meninggal dunia. Ketika masih berduka atas kematian kakaknya, Melanie menikahi Arthur Klein, seorang insinyur teman dekat Emmanuel. Sayangnya, pernikahan Klein tidak bahagia. Namun, meskipun demikian, ia mempunyai 3 anak dari pernikahannya dengan Arthur, yaitu anak pertamanya Melita lahir pada tahun 1904, anak keduanya Hans lahir pada tahun 1907, dan anak terakhirnya yaitu Erik lahir pada tahun 1914. Pada tahun 1909, keluarga Klein pindah ke Budapest karena Arthur ditugaskan di sana. Di tempat itu, Klein bertemu dengan sosok Sándor Ferenczi, salah satu anggota lingkaran dalam Freud yang kemudian mengenalkannya pada dunia psikoanalisis. Pada tahun 1914, ibunya Klein meninggal, dan setelah itu Klein mengalami depresi dan meminta Ferenczi untuk menganalisisnya. Pengalaman ini merupakan titik balik dalam kehidupannya. Pada tahun yang sama, ia membaca buku Freud yang berjudul On Dreams. Ketika ia mulai mengenal Freud, lahirlah anak ketiganya, yaitu Erik. Klein sangat mempercayai psikoanalisis dan mengajarkan anak-anaknya sesuai dengan prinsip-prinsip Freudian. Selain itu, ia juga menganalisis Melita dan Hans, yang di masa mendatang keduanya malah menemukan analisis lain. Klein berpisah dengan suaminya pada tahun 1919. Setelah perpisahannya, ia membangun praktik psikoanalisis di Berlin dan membuat makalah mengenai analisisnya terhadap Erik, yaitu anak terakhirnya. Klein tidak merasa puas akan analisis yang dilakukan oleh Francis terhadap dirinya sendiri. Maka dari itu, Klein mengakhiri hubungan dengan Francis. Setelah itu, Klein mulai dianalisis oleh Karl Abraham. Tetapi selama berjalan 14 bulan, Karl Abraham meninggal dunia. Pada titik saat itu, Klein memutuskan untuk melakukan analisis terhadap dirinya sendiri atau yang bisa kita sebut dengan self-analyze. Analisis yang terus dilakukan selama sisa hidupnya. Melanie Klein juga melakukan psikoanalisis langsung pada anak. Terapi yang dilakukan pada anak yang sangat muda, termasuk anaknya sendiri, meyakinkan bahwa anak-anak menyimpan perasaan positif dan negatif terhadap ibunya. Mereka juga mengembangkan superego lebih awal daripada yang diyakini oleh Freud. Di pandangan yang berbeda ini banyak kritik dari kolega di Berlin, sehingga Klein membuat Klein tidak merasa aman lagi di kota tersebut. Tahun 1926, Klein diundang oleh Ernest Jones ke London untuk menganalisis anak-anaknya, dan juga Klein melakukan atau menyampaikan serangkaian kuliah mengenai analisis anak. Dari serangkaian kuliah itu, Klein menghasilkan buku pertamanya nih yang berjudul The
Psychoanalysis of Children pada tahun 1932. Tahun 1927, Klein memutuskan pindah ke Inggris dan menetap di sana hingga ia meninggal pada tahun 22 September 1960. Selama Klein tinggal di London, kehidupannya ditandai dengan perbedaan dan kontroversi. Meskipun ia menyebut dirinya sebagai Freudian, namun Freud dan anaknya, yaitu Anna, tidak menerima konsepnya yang menekankan pentingnya masa kanak-kanak awal dalam teknik analisis yang dilakukan pada anak-anak. Nah, berikutnya ini ada pengantar teori relasi objek. Teori relasi objek merupakan bagian dari teori Freud mengenai teori insting, tetapi penyebabnya berbeda, setidaknya dalam 3 hal. Yang pertama, teori relasi objek tidak terlalu menekankan dorongan-dorongan biologis dan lebih menekankan pada pentingnya pola yang konsisten dalam hubungan interpersonal. Yang kedua, kebalikan dari teori Freud yang bersifat paternalistis dan menekankan pada kekuatan dan kontrol ayah, teori relasi objek cenderung lebih maternal dan menekankan keintiman dan pengasuhan ibu. Yang ketiga, teori relasi objek umumnya lebih memandang kontak dan hubungan sebagai motif utama tingkah laku manusia, bukan kesenangan seksual. Secara lebih spesifik, dijabarkan bahwa teori mengandung banyak makna sesuai dengan jumlahnya. Pada dasarnya, bab ini berkonsentrasi pada hasil kerja Melanie Klein, tetapi akan dibahas pula sekilas mengenai teori lainnya. Di antaranya ada Margaret S. Mahler, ada Heinrich Kohut, ada John Bowlby, dan Mary Ainsworth. Sebagai gambaran, Mahler menganggap penting kemampuan mempertahankan diri pada bayi untuk mencapai otonomi dan indera mengenai diri sendiri. Kohut lebih menekankan pada pembentukan diri sendiri, sedangkan Bowlby menekankan tahapan pemisahan kecemasan dan Ainsworth lebih kepada membedakan gaya kedekatan. Jika Klein disebut ibu dari teori relasi objek, maka Freud adalah ayahnya. Bahwa Freud 1915 sampai 1957 meyakini setiap insting atau dorongan memiliki sebuah dorongan, impetus, sumber, tujuan, dan objek. Walaupun kelihatannya tiap dorongan yang berbeda mempunyai tujuannya masing-masing, namun tujuan dasar keduanya selalu sama, yaitu untuk mengurangi ketegangan dengan mencapai kesenangan. Dalam istilah Freudian, manusia adalah objek suatu dorongan, bagian dari seseorang atau sesuatu yang dapat membuat tercapainya suatu tujuan. Teori relasi objek Klein dimulai dari asumsi dasar yang dikemukakan Freud. Mereka berspekulasi mengenai bagaimana kenyataan atau khayalan seorang bayi di awal hubungan dengan ibunya atau dengan payudara ibunya. Selanjutnya, bagian terpenting dalam hubungan ini adalah representasi dari psikis internal pada objek-objek yang terkait erat, seperti payudara ibunya dan penis ayahnya yang pernah diintroyeksikan atau diambil dari struktur psikis seorang bayi dan kemudian diproyeksikan terhadap pasangan hidupnya. Meskipun Klein terus menyebut dirinya sebagai Freudian, namun ia melanjutkan teori psikoanalisisnya di luar batasan yang telah ditetapkan oleh Freud. Freud tidak banyak berpendapat ketika Klein meminta memberi saran. Contohnya, pada tahun 1925 ketika Ernest Jones mengemukakan pujiannya dan menuliskan betapa Klein mengembangkan hasil kerja yang sangat bernilai mengenai analisis masa kanak-kanak dan terapi bermain. Freud hanya menjawab, hasil karya Melanie Klein di Wina ini mengundang keraguan dan kontroversi. Sekian dari pembahasan kelompok kita. Terima kasih.